Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Maurice Family sama saya Ujang Gasep dan Bu Haji. Ya Bu Haji, jadi mau tanya nih dengan sesuatu yang sebetulnya rame, tapi ramenya bukan baru-baru ini, terkait bagaimana kita mengkritik seorang pemimpin gitu. Bahkan kan kalau baca ada di salah satu kutipan salah satu tokoh bahwa kritik dan saran itu merupakan suatu keharusan lah, sebuah tanda bagaimana ketika kita ingin sukses dunia dan akhirat gitu. Bahkan kalau kita mengambil contoh gitu, ke kisahnya Umar bin Khattab yang meminta kepada rakyatnya untuk beliau itu dikritik gitu, apa kurangnya ketika beliau memimpin gitu. Tapi ketika kita melihat fakta saat ini gitu, bahwa pemimpin saat ini ketika diberikan kritik oleh rakyatnya gitu, justru seperti tidak ingin dikritik gitu. Justru yang mengkritik ini malah dibiarkan gitu, bukan dibiarkan, dibungkam istilahnya lah gitu. Nah, ini pandangan Islam terkait kritik, memberi saran kepada seorang pemimpin itu gimana Bu Haji? Ya, kalau bicara dalam Islam ya, kehidupan dalam Islam itu sudah menjadi biasa gitu ya, ketika kaum muslimin itu senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk kepada penguasa gitu ya. Jadi kalau saat ini mungkin dibungkamnya dengan seperti undang-undang gitu, ya, undang-undang ITE gitu ya, sehingga orang yang memberikan saran bisa jadi gitu ya, atau kritikannya itu bagus, dianggap bahwa itu anti gitu ya, justru dianggap anti, dan akhirnya secara faktanya memang udah banyak tuh orang-orang yang kena undang-undang itu gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya justru ketika misalnya berbuat kesalahan gitu ya, pemimpin itu membuat rakyat itu jadi takut untuk mengkritik, karena kan ada undang-undang yang mengatur sehingga bisa dipenjarakan lah gitu ya. Gitu. Nah, beda halnya dengan Islam gitu, dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu gitu ya, justru itu para pemimpin menerima dengan sangat bijak gitu ya, dan lapang dada. Kalau tadi Aan nyampaikan ada salah satu contoh, misalnya pada masa Umar bin Abdul Aziz pernah dikritik oleh Abdul Malik, yaitu anaknya, yaitu padahal kritikannya itu pada saat Umar bin Abdul Aziz itu beristirahat gitu ya, rehat dari pekerjaannya karena kelelahan gitu ya. Justru dipertanyakan itu gitu ya, bahwa anak yang mengkritik itu bagian dari menunda pelayanan kepada rakyat gitu. Padahal bukan berarti mengabaikan nih bapaknya yang pada saat itu menjadi pemimpin itu ya, menjadi seorang khalifah itu. Tetapi dikritiknya sangat pedas tuh sama anaknya. Ya sama aja kalau ayah santai-santai kalau bahasa sekarang gitu ya. Berarti nunda aja dengan pelayanan kepada rakyat gitu. Maka apakah marah gitu pada saat itu dikritik seperti itu? Enggak gitu ya, justru diterima dengan lapang gitu ya, dengan lapang dada, karena ini merupakan, kalau tadi ada kutipan ucapan seorang ustadz, bahkan justru akan menyelamatkan dunia akhirat gitu ya dengan itu ya, karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Beda gitu antara penguasa dengan rakyat gitu. Kalau penguasa itu kan memang tugasnya itu melayani rakyat gitu. Maka ketika ada kelalaian gitu ya, maka ya wajar kalau kemudian dikritik. Dan kritikan itu bukan berarti tidak suka kepada penguasa itu, tetapi justru bisa jadi itu bentuk kasih sayang dari rakyat kepada pemimpinnya gitu ya, karena menginginkan pemimpinnya itu selamat gitu kan, seperti itu. Begitu juga contohnya Umar bin Khattab ya, ketika pada saat itu pernah dikritik karena kebijakan soal mahar, bahkan dikritiknya oleh seorang perempuan. Nah, Umar yang gagah perkasa seperti itu, ketika dikritik gitu ya, ternyata itu memang yang dikritiknya itu adalah berdasarkan dari ayat Al-Quran gitu ya, maka Umar menerima dengan sangat bijaksananya, karena memang apa yang dikatakan Umar gitu salah gitu, karena itulah yang dikatakan seorang wanita itu, karena seorang wanita itu mengambil dari ayat Al-Quran gitu ya, sehingga menjadi dibatalkan kebijakan Umar itu. Jadi di dalam Islam biasa soal mengkritik kepada pemimpin gitu ya, kepada penguasa, karena itu justru bentuk
perhatian rakyat gitu ya. Jangan sampai pemimpin itu berbuat zolim. Kalau berbuat zolim kan nanti akan dimintai pertanggungjawaban tuh gitu ya di akhirat gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam Islam ya hal yang biasa gitu. Kemudian juga di dalam Islam itu kalau berbicara misalnya saran, kritik, itu terbagi kepada dua tuh gitu ya. Jadi yang pertama adalah atau misalnya saran, masukan, kritik gitu ya. Itu ada dibagi kepada menjadi dua. Yang pertama nasihat. Bisa jadi itu bentuknya nasihat ketika misalnya memberikan saran, memberikan masukan, itu nasihat. Maka di dalam Islam ketika memberikan nasihat tentu saja jangan di ruang publik gitu ya, secara berhadapan, kemudian juga ada adabnya memberikan nasihat itu gitu. Dan itu pun harusnya gitu, para pemimpin itu senang kalau ada yang memberikan nasihat karena akan menyelamatkan dalam menjalani kepemimpinan ini gitu ya, sehingga menjadi lurus gitu. Kemudian yang kedua, saran dan kritik itu terbagi menjadi yang kedua itu adalah muhasabah gitu ya, muhasabah lil hukam. Apa muhasabah lil hukam itu? Muhasabah lil hukam itu adalah mengoreksi kebijakan kepada penguasa. Nah, yang dikoreksi apa? Yaitu kebijakan yang zolim, yang justru bertentangan misalnya dengan aturan Allah gitu ya. Misalnya gini, kan kata Allah, khamr itu haram gitu ya. Nah, kemudian ketika penguasa justru mensahkan gitu ya, minum khamr gitu ya atau alkohol itu berarti kan kebijakan zolim kan, karena disebut zolim itu ya bertentangan dengan justru larangan Allah gitu. Oleh Allah dilarang, ini malah diperbolehkan. Nah, kemudian itu wajar kalau kemudian rakyat itu gitu ya atau siapapun gitu ya itu tuh mengoreksi terhadap kebijakan yang zolim ini, karena akan justru tadi mengantarkan si pemimpin ini ke dalam neraka karena tadi bertentangan dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang seharusnya justru di dalam Islam sangat dipelihara gitu ya. Bahkan Rasulullah muji banget kepada orang yang berani mengoreksi kepada penguasa gitu. Disebutnya itu kata Rasulullah, jihad yang paling utama itu adalah mengoreksi kepada penguasa gitu ya, kepada ketika dia mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zolim. Kemudian ketika dia terbunuh syahid tuh. Gitu. Jadi kan mendapatkan tempat yang luar biasa ya di dalam Islam itu, maka akan sangat dinamis tuh, nggak ada yang ditekan. Maka sebenarnya hanya hidup di dalam Islam lah bisa gitu ya kita itu memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan kritikan kepada penguasa. Kalau bukan di dalam sistem Islam yang terjadi saat ini gitu ya, katanya boleh berbicara, bebas berpendapat, tetapi justru dibungkam dengan undang-undang gitu. Nah, ini kan bertentangan banget ya gitu. Ya, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi dijelaskan kan ya, kalau misalnya Rasulullah menyampaikan ketika kita memberikan kritik, ketika kita memberikan masukan, secara tidak langsung kita seperti mendapatkan posisi terbaik gitu. Apalagi ketika terbunuhnya kan disebutkan kita seperti jihad, seperti syahid gitu. Sementara di luar sistem Islam yang katanya itu bebas berpendapat, bebas berbicara, tapi ketika kita memberikan kritik justru dianggap seperti kita itu anti terhadap orang-orang yang memberikan kebijakan kan. Betul. Gitu ya. Kalau misalnya dianggap masukan atau saran yang baik itu bertentangan dengan kebijakan penguasa gitu. Jadi makanya dibungkam tuh. Tapi sebaliknya ada juga yang memberikan masukan justru menyesatkan, tapi dari misalnya kelompoknya diterima tuh malah gitu ya. Jadi tidak bisa tuh dihentikan pembicaraannya padahal itu menyesatkan. Nah, itu kalau bukan di dalam sistem Islam ya akan seperti inilah. Jadinya mungkin akhirnya kita itu harus sadar gitu ya. Hanya di dalam sistem Islam lah bahwa kita itu bisa saling memberikan nasihat gitu ya, saling beramar ma'ruf nahi mungkar gitu ke siapa saja, baik itu ke penguasa maupun kepada siapapun gitu ya yang melakukan kezoliman, itu akan bebas memberikan nasihat tadi itu gitu teman-teman, terkait kritik mengkritik, nasihat menasehati, saling memberi saran gitu ya. Jadi buat teman-teman kita bisa belajar banyak gitu bahwa kita itu sudah diberikan banyak contoh gitu bahwa
pemimpin yang baik itu seperti apa, kriterianya seperti apa, bahkan siap untuk menerima kritik, saran, dan nasihat. Iya, Gitu dulu betul. teman-teman di video kali ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Buat yang suka sama konten ini, boleh banget di like, terus di share, disebarin kemana-mana biar manfaatnya semakin meluas. Saya Ujang Kasep. Dan saya Bu Haji. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.